warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua mama yang sudah bergabung di sini. Salam kenal, saya Vega Karina yang hari ini akan memandu Instagram Live selama 1 jam ke depan bersama dengan Halo Bumil. Wah, Ma, apa kabarnya hari ini, Ma? Semoga sehat semuanya, dalam keadaan baik, dan buat para bumil-bumil kandungannya sehat. Terus kemudian mamanya juga semuanya sehat, dalam keadaan bugar. Selalu Vega doakan seperti itu ya. Ma, malam-malam lagi pada ngapain sih, Ma? Aduh, udah pada makan malam belum nih? Jadi, sebelum kita mengakhiri hari dan istirahat, hari ini Halo Bumil bersama dengan Klinik Kehamilan Sehat akan sharing-sharing nih informasi yang pastinya dibutuhkan sekali oleh para bumil di luar sana, yaitu kenapa harus USG selama hamil. Nah, coba saya mau nanya dulu sama mama semua yang ada di sini. Ini termasuk yang tim rajin USG tiap bulan nggak sih? Coba yuk. Nih ada Mam Elia Vanda, ada Mam Wiwin. Ayo siapa nih yang lagi hamil? Kira-kira USG-nya termasuk yang rutin apa enggak? Kalau saya boleh curhat ya, saya juga pernah mengalami masa kehamilan 2 kali. Dan saya termasuk yang menantikan sekali jadwal kontrol, karena saya suka banget tuh walaupun ngeliat misalnya 2D aja gitu ya, USG 2D, terus si baby gerak-gerak dikit, aduh rasanya happy banget ya Maya. Nah, tapi mungkin ada mama yang berpikir bahwa apakah perlu setiap bulan kan? Ditambah lagi USG banyak sekali macamnya nih Maya. Oke, tenang aja Ma, kita akan kupas tuntas semuanya malam hari ini, karena aku nanti akan ngobrol langsung dengan narasumber ahli. Pastinya mama bisa bebas tanya di sini. Wah tuh, ada Mam Sena Giom yang USG tiap bulan. Wah, kita tim sama nih Mam ya, USG tiap bulan ya. Nanti semuanya boleh langsung bertanya dan juga mendengarkan penjelasan dari ahlinya langsung, yaitu akan bergabung bersama kita nih segera setelah ini. Ada Dokter Benny dari Klinik Kehamilan Sehat. Nih, kita akan bahas kupas tuntas ya Ma ya, seputar USG mulai dari A sampai Z. Wah, kata Mam Salsa rajin USG, kalau bisa sih setiap hari katanya. Aduh, Mam Salsa rajin sekali kamu ya. Oke, sekarang saya akan invite terlebih dahulu ya untuk Dokter Benny, supaya kita bisa langsung segera ngobrol-ngobrol nih. Sama Dokter Benny nih, asik ketemu sama dokter favorit berarti ya. Halo, selamat malam Dokter Benny. Halo, selamat malam. Hai Dokter Benny. Wah, Dokter Benny ini malam-malam kok masih seger banget Dok. Wah, habis praktek ya Dok ya. Iya, baru praktek. Dok, tadi ada pasiennya loh Dok, Mam Putri katanya lahiran sama Dokter Benny. Halo, Putri ya. Duh, Oke. Dokter Benny terbaik. Wah, kayaknya banyak pasien kesayangannya Dokter Benny nih ya. Oke, Dokter Benny, saya mewakili Halo Bumil mengucapkan terima kasih banyak ya untuk kesediaan waktunya di tengah kesibukannya, mau sharing-sharing nih pastinya informasi yang dibutuhkan oleh para mama semua di rumah. Terima kasih ya Dok. Sama-sama. Oke, dokter mungkin bisa menyapa semua mama yang ada di rumah dulu Dok. Ini udah dinanti-nanti Yes. dari tadi Dokter Benny. Halo Mam, saya Dokter Benny ya, Dokter Benny Harmoko, MKOG SPOG dari Klinik Kehamilan Sehat Prime Alam Sutra. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi nih, lebih ke berdiskusi mengenai seberapa pentingnya sih USG yang dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilan. Jadi mungkin nanti kita akan berdiskusi mengenai apa yang ibu hamil ingin tahu mengenai USG, bagaimana, kapan saja, akan kita coba bahas satu persatu. Wah, nggak sabar sekali Dok. Dok bermunculan lagi tuh Dokter Benny. Katanya baru ketemu, udah ketemu lagi di sini. Seneng banget deh pastinya ya. Baik, sebelum nih Maya kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Benny. Nih kalau misalnya Halo Bumil bikin IG live kan kayaknya kurang afdol kalau nggak bagi-bagi hadiah ya. Jadi buat para mama papa semuanya yang ini lagi nonton dan mungkin udah penasaran pengen nanya, bisa siapkan pertanyaan terbaiknya. Karena di Instagram kali ini akan ada hadiah voucher USG total senilai 1 juta rupiah untuk 10 orang penanya terbaik. Yeay! Yo, siapa nih yang beruntung ya mendapatkan voucher USG total 1 juta rupiah untuk 10 penanya terbaik. Tapi ada syaratnya nih Maya, jangan lupa follow dulu akun Instagram dari
@Bumil dan juga akun Instagramnya @kehamilansehat. Yo, langsung follow dulu. Kalau misalnya udah, boleh deh lempar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti akan Vega pilih ya pertanyaan terbaiknya untuk bisa langsung dijawab oleh Dokter Benny. Oke, kita mulai ya dok ngobrol-ngobrolnya ya. Kayaknya udah pada nggak sabar nih. Oke, Ya, jadi gini Dokter Benny, saya itu juga sama dengan mama semua di sini di rumah, seorang ibu dan sudah mengalami masa kehamilan 2 kali. Ya dok ya, saya udah 2 kali nih kehamilan dan saya termasuk yang menanti-nantikan jadwal kontrol gitu karena memang menanti-nantikan sekali tadi proses kayak USG, nanti ketahuan pergerakannya seperti apa gitu. Walaupun kayak dari awal ya dok yang USG transvaginal tuh masih kecil banget ya dok ya, tapi rasanya udah excited banget. Terus kemudian mungkin mama semua di sini juga ngalamin setelah itu Instagram yang 2D, terus kemudian juga USG yang 3D, sampai mungkin ada yang menantikan nih dok. Biasanya kalau udah 7 bulan kan kayak ayo mau coba USG 4D nggak gitu ya, biar lihat muka mama papa, mukanya nih mirip mamanya atau papanya. Intinya tujuannya itu ya dokter Benny ya. Nah itu ya saya benar. nurut aja dok ya kan, kayak oke, aduh mau selama bisa ketemu gitu kan, ngeliat gitu, nurut banget. Tapi dok, tadi ada berapa mama nih sebenarnya yang nanya ya. Saya juga suka nanya. USG itu sebenarnya ada berapa jenisnya sih dok? Gitu kok kayaknya makin beraneka ragam, makin canggih. Nah, jenis-jenisnya apa aja nih untuk USG ini, Dokter Benny? Oke, jadi sebenarnya secara garis besar USG itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama itu adalah USG dari kemaluan, ya kita masukkan alat di dalam kemaluan yang namanya USG transvaginal. Ya, yang kedua adalah USG yang mungkin sering diketahui oleh Bumil itu diletakkan di atas perut, namanya transabdominal. Ya, jadi ada perbedaan dan tujuan daripada pemakaian USG transvaginal ataupun transabdominal. Pada pasien-pasien ya kita cerita ke pasien ibu hamil karena sebenarnya penggunaan USG bisa juga kita pakai di pasien-pasien seperti tumor, kista dan lain-lain. Tapi untuk malam ini kita akan fokus ke ibu hamil. Nah, jadi pada pasien-pasien untuk ibu hamil transvaginal biasanya kita sarankan merupakan pemeriksaan untuk di awal kehamilan. Contohnya nih, kalau misalnya moms baru hamil, kemudian tes kehamilan positif, kemudian ingin segera USG melihat kantung hamilnya, biasanya yang akan disarankan oleh dokternya adalah USG dari kemaluan ataupun transvaginal. Kenapa seperti itu dok? Karena transvaginal mempunyai visualisasi yang lebih jelas dibandingkan dengan transabdominal untuk melihat kantong hamil yang masih kecil. Karena seperti contoh, kalau misalnya hari ini telat haid, baru telat haid 2 hari dok, saya tes kehamilan sudah positif dok, saya pengen tahu nih dok. Nah biasanya kalau kita pakai transabdominal belum nampak kantong hamilnya. Tapi kalau kita pakai transvaginal sudah nampak kantong hamilnya. Itu yang pertama. Makanya transvaginal kita sarankan di awal kehamilan. Nah, lanjut ke transabdominal. Transabdominal itu adalah pemeriksaan USG ya, ada beberapa jenis. Ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan 5 dimensi itu saat ini. Nah, 2 dimensi yang mungkin sebagian ibu hamil pasti tahu USG yang dilakukan itu adalah USG yang warnanya hitam putih ya, kemudian untuk melihat bentuk janin. USG itu adalah ultrasonografi. Ultrasonografi artinya gelombang suara yang dihantarkan untuk memberikan gambaran ya keadaan daripada di dalam perut waktu kita melakukan USG. 2 dimensi itu kita bisa lihat bentuk janinnya, kemudian isi bagian otak, cairan otaknya, kemudian jantung janinnya, dalam perut usus-ususnya, ginjalnya, saluran kemih, pembuluh darah, dan lain-lain. Untuk USG 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi itu untuk melihat visualisasi ya. Jadi kita misalnya seperti kita melihat orang lain nih, kita lihat wajahnya, kita lihat hidungnya, kita lihat matanya, kita lihat bibirnya. Itulah USG 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi. Bedanya apa dok? 3, 4, dan 5 kan seperti itu. Nah, 3 dimensi itu seperti kita ngambil foto. Jadi foto kita ambil tidak bergerak. Nah, jadi dia seperti foto, kita cuma lihat bentuk foto, ada hidungnya, ada matanya, ada bibirnya, atau ada tangannya. Nah, kalau 4 dimensi, dia itu live, dia bergerak. Seperti kita ini sedang berbicara, tangan saya bergerak, kita bisa nampak babynya bergerak, dan seperti itu dalam 4 dimensi. Yang 5 dimensi yang bagaimana dok? Yang 5 dimensi itu lebih advance lagi. Ya, selain pergerakan yang kita lihat, visualisasinya itu lebih real. Lebih real. Jadi bahkan kadang-kadang kulit wajah
anaknya agak kemerahan, kita bisa nampak seperti itu. Nah, cuman 5 dimensi ini tidak ada di semua rumah sakit, belum semua rumah sakit ada. Dan kalau dari kita 4 dimensi tentu sudah cukup untuk melihat daripada pertumbuhan dan perkembangan janin untuk visualisasinya seperti itu. Wah, oke dokter Benny. Baru saya mau bilang, dok, itu 5 dimensi di mana? Kok kayaknya belum pernah lihat nih, kebayang ya. Kayaknya 4 dimensi aja udah jelas banget sih dok. Terus pergerakannya juga real banget. Saya ingat waktu itu anak saya tuh kelihatan lagi ngenyot jempol gitu kan. Terus ada yang lagi tutup muka gitu. Oh, jadi sebenarnya ada sampai 5 dimensi, cuma tidak ada di Indonesia ya dok ya? Ada, cuma Oke. tidak semua rumah sakit ada. Oh, baik-baik dok. Jadi dokter Benny tadi sebenarnya kalau jenisnya dibagi menjadi dua. Ada yang transvaginal untuk di awal kehamilan ya dok ya? Yang Mhm. dari kemaluan. Lalu ada yang transabdominal yaitu yang biasanya dari perut, dari permukaan perut ya. Oke, itu tadi jenis-jenisnya Mama. Mungkin Mama semuanya di sini udah tahu informasinya. Tadi terutama yang transvaginal, terus yang 2D, 3D, 4D gitu. Bahkan mungkin yang udah kehamilannya besar udah sampai cobain 4D juga nih Mah ya. Nah, sebenarnya pertanyaan terpenting nih dok. Jadi sebetulnya kita harus rajin itu kan ya USG ya. Nah, itu manfaat utamanya sebetulnya melakukan rajin USG ini apa sih dokter Benny? Nah, jadi sebenarnya USG itu kita sarankan pada ibu hamil. Ya kenapa kita mesti USG? Tentu dia USG itu kita sarankan pada ibu hamil untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janin. Sebagai contoh, hamil itu kan kita bagi menjadi 3 trimester toh. Yang pertama 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan terakhir. 3 bulan pertama, begitu moms hamil, moms ingin tahu nih keadaan hamilnya itu bagaimana. Apakah hamilnya itu dalam rahim, kan seperti itu. Kemudian janinnya ada berapa? Ada satu, ataukah kembar, ataukah triplet, kan seperti itu. Atau yang ketiga, di dalam rahim apa enggak? Apakah dia di luar rahim? Hamil di luar kandungan atau di dalam rahim? Seperti itu. Dan posisi kantung hamilnya bagaimana? Apakah bagus atau tidak? Itu biasanya kita lakukan di trimester 1. Untuk trimester 2, kita lebih ke pertumbuhan dan perkembangan janin. Nanti di trimester 2 kita akan lihat tuh bagian belakang leher, tulang hidung untuk kita screening kelainan-kelainan seperti Down syndrome dan lain-lain. Kemudian kita lihat jantungnya, kita lihat ginjal, kita lihat saluran kemih. Itu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janin. Di trimester 3, kita lebih screening daripada pertumbuhan janin. Jadi pertumbuhan janin beratnya apakah sudah cukup, apakah kurang, seperti itu. Apakah ada yang perlu ditambah, kemudian jangan sampai berlebihan karena kita menyarankan untuk ibu hamil untuk berat daripada bayi itu kita plotting untuk sesuai dengan untuk persalinannya supaya lancar seperti itu. Nah, itulah kira-kira manfaat yang kita dapat kalau misalnya kita USG rutin untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Wah, luar biasa, Dok. Berarti memang sangat bermanfaat sekali ya, Dok ya, melakukan USG secara rutin untuk para ibu hamil ya. Iya loh, Ma, tadi bisa ngecek kondisi janinnya juga. Perkembangan janin nih, Dok, yang paling penting berarti Dokter Beni ya. Biar kita tahu dan bisa tahu bagaimana nih cara mengatasinya ya kalau misalnya tiba-tiba ada permasalahan. Sampai tadi kalau sudah mendekati, makanya harus lebih sering lagi mungkin untuk screening tadi ya, Dok ya. Hmm. Oke, baik Dokter Beni. Nah, berarti Dok, kalau tadi kan berarti karena tadi banyak sekali yang harus dicari tahu gitu, dipantau melalui USG. Berapa kali sih Dok umumnya melakukan USG sampai dengan nanti nih hari kelahirannya? Nah, jadi sebenarnya ya disarankan minimal nih, minimal Minimal. seorang ibu hamil itu ya minimal seorang ibu hamil itu melakukan USG itu minimal 4 kali. Ya, 1 kali di trimester 1, ya, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Jadi minimal itu adalah 4 kali. Kalau sarannya dok, sarannya bagaimana? Sarannya adalah ibu hamil melakukan USG setiap bulannya. Setiap bulan yang melakukan USG untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin, semakin mendekati persalinan, disarankan lebih rutin lagi untuk USG. Itu saja. Oke, berarti sebetulnya minimal yang utama itu tadi 4 kali itu ya Dok ya? Di masa-masa Benar. trimester tersebut. Oke, tapi diharap, disanjurkan sebaiknya kalau bisa setiap kontrol tadi kandungan ya Dok ya? Oke, Dok, gini Dok, kalau masalahnya kalau ibu hamil tuh suka panik kan, suka kayak, aduh, dia ngerasa ada masalah kesehatan gitu dengan kehamilannya, misalnya seperti, wah ini nih, kurang pergerakannya biasanya janinnya aktif, kok tiba-tiba mungkin lebih diam, terus mungkin si ibu lagi sakit gitu berkepanjangan. Itu sebetulnya apakah memang tiap ada masalah kesehatan itu harus selalu dicek USG lagi sih, Dokter Beni? Jadi sebenarnya
kalau ada masalah kesehatan, tergantung juga masalah kesehatan, ya kan seperti itu. Nah, kalau cuman batuk pilek biasa, biasanya sebagian besar itu tidak mengganggu kehamilan, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya terjatuh, ada terbentur, ada keluar darah, ada keluhan perut mulas, ada keluhan perut tidak nyaman, kemudian gerakan janin berkurang, tentu disarankan untuk USG melihat pertumbuhan dan perkembangan janin. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan bermakna, gerakan janin aktif, seperti itu tidak ada mulas, tidak ada keluar darah, bisa dipantau, dievaluasi sambil menunggu jadwal USG. Seperti itu. Oke, jadi bisa lihat dari urgensi tadi ya dok ya, sakitnya apa ya dokter Beni ya. Jadi mungkin tadi kalau misalnya kayak batuk pilek berkepanjangan masih nggak apa-apa. Tapi tadi ya dok kan takut misalnya kayak terjatuh, ada darah itu kalau bisa dicek ya. Oke, nah itu sih Benar. Ma, ya memang bagus untuk mengecek, cuma mungkin dilihat urgensi lebih ke penyakitnya aja seperti apa ya. Oke, baik dokter Beni. Wah dokter Beni ini pertanyaan udah mulai banyak sekali ya, tapi kita nanya-nanya yang dasar dulu deh, biar nanti bisa dilanjutkan sama mama di rumah untuk bertanya lebih jauh ya dokter Beni ya. Oke, tapi dokter Beni suka ketemu nggak sih pasien yang emang panik gitu, dikit-dikit minta USG, dikit-dikit minta USG, pernah nggak sih dok? Memang Ada dok. kita bukan bilang panik ya. Sebenarnya ibu hamil itu bukan panik. Ibu hamil itu perhatian dengan hamilnya. Ih, Jadi kita tidak bilang panik, betul. perhatian dengan hamilnya. Jadi tentu kalau misalnya ibu hamil perhatian dengan hamilnya, dokternya akan lebih perhatian dengan ibu hamilnya. Seperti itu. Jadi pasti ada aja ya dok ya, tapi nggak apa-apa, itu kan positif ya dok ya. Jadi memang karena tadi ada kepanikan, kayak apalagi tadi itu dok yang suka bikin panik tuh kayak pergerakan janinnya mulai nggak aktif gitu, biasanya pasti dikit-dikit datang ke dokter Beni ya. Oke, nah terus dok sebetulnya sempat ada nih kayak berita pro kontra, kayak ada ibu yang nggak usah lah USG gitu, kayak pasti sehat gitu bayinya dan lain-lain. Tapi sebetulnya ada pengaruhnya nggak dok? Misalnya memang ada ibu hamil yang memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan USG, terutama maksudnya tidak serutin itu gitu dokter Ben. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau USG ini kan kita untuk screening, ya, screening pertumbuhan janin, perkembangan janin, seperti itu. Jadi kalau misalnya USG tidak dilakukan secara rutin, setidaknya minimal melakukan pemeriksaan USG yang 4 kali tadi. Ya, 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Dok, kalau misalnya saya tidak mau USG sama sekali sampai lahiran, bagaimana dok? Itu kan kembali ke pilihan daripada pasien. Kita tidak bisa memaksakan untuk harus USG. Kita hanya menganjurkan untuk USG melihat pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Dok, kalau misalnya saya nggak USG, janin saya bisa ada kelainan nggak dok? Ya belum tentu ada kelainan kan gitu kan. Karena bisa saja dia janinnya sehat, atau bisa saja dia ada kelainan tapi tidak diketahui, atau bisa saja sebenarnya dia lahir itu beratnya kurang nah gitu. Nah kadang-kadang ibu hamilnya ada yang lahirannya 2 kiloan, bayinya 2,3, 2,4, itu kan termasuk berat yang kurang sebenarnya, tidak terpantau dengan USG kan seperti itu. Nah jadi sebenarnya ada mungkin yang dibilang sama ini pro dan kontra itu memang termasuk ke dalam apa namanya perhatian bagi kita, tapi sebagian besar ibu hamil yang saya jumpai tahu kok pentingnya pemeriksaan USG seperti itu. Betul betul dok. Memang sih sekarang awareness udah tinggi ya dok ya. Jadi kayak memang pentingnya USG. Jadi mereka setiap kontrol juga pasti menanti-nantikan dan juga ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya soal hasil dari USG yang tadi ya dokter Beni ya. Oke. Ngomong-ngomong soal screening nih dokter Beni. Tadi kan sebenarnya penting sekali ya, bukan cuma soal memantau berat badan bayi yang kurang atau berlebih gitu, tapi mungkin USG tadi dokter Beni sempat sampaikan bisa men-screening atau menemukan penyakit-penyakit yang tidak diharapkan gitu, jadi supaya bisa diantisipasi lagi sebelum ke kelahirannya. Jadi dok, kalau melalui USG ini sebetulnya bisa mendeteksi penyakit apa aja sih yang dialami oleh janin sendiri? Oke, jadi sebenarnya USG ini termasuk bisa mendeteksi banyak penyakit. Yang pertama, seperti dari kalau misalnya kita melakukan USG, kita akan lihat di bagian kepala. Apakah kepala ukurannya normal, apakah kepalanya membesar, atau kepalanya mengecil. Kalau membesar, apakah terdapat cairan di kepala, seperti penyakit-penyakit seperti hidrosefalus, atau kepalanya mengecil, apakah jaringan otaknya itu tumbuh dengan baik atau tidak, seperti itu. Kemudian turun lagi ke bagian wajah. Kita bisa lihat apakah matanya dua-duanya ada, jarak antar mata bagus, kemudian kita bisa lihat bagian-bagian dari wajah, apakah bibirnya bagus, ada tidaknya sumbing, seperti itu.
Nah, kemudian kita turun lagi ke bagian bawah, jantung. Kita lihat jantung, apakah jantungnya itu ruangan jantungnya normal, ada 4 ruangan jantung, kemudian aliran darah jantungnya bagus, seperti itu. Kemudian kita lihat ekstremitas, tangan dan kaki, apakah tangannya 2, kakinya 2, normal atau tidak. Jari-jarinya, kita lihat apakah jarinya 5, ataukah jarinya 6, ataukah jarinya kurang, kan seperti itu. Turun lagi ke bagian bawah, kita lihat lambungnya, apakah lambungnya terisi, kemudian kita lihat pembuluh darah perut, kemudian kita lihat usus-ususnya, ginjal. Kita bisa lihat juga ginjal kiri kanan sudah ada atau tidak, kedua ginjalnya ada atau tidak, kandung kencing, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat kandung kencingnya bagus apa tidak, seperti itu. Nah, secara keseluruhan kita bisa lihat lagi, bayinya tersebut kecil apa tidak, pahanya normal atau tidak, atau dia bayi yang pendek, seperti itu. Nah, di usia itu kan merupakan screening daripada keseluruhan daripada si baby ataupun janinnya. Nah, kadang-kadang kita melakukan USG itu untuk screening. Ya mungkin ini ibu-ibu hamil sekarang rata-rata sudah tahu. Di awal trimester itu dilakukan screening untuk melihat daripada tulang hidung dan kemudian pembengkakan daripada belakang leher janin. Jadi kalau misalnya tulang hidungnya ada, tidak ada pembengkakan daripada leher janin di usia kehamilan 11 sampai 14 minggu, ya, kita bisa bilang kemungkinannya kecil ya, bukan pasti untuk terjadinya Down syndrome. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lihat organ-organnya dan itu semua dilakukan pemeriksaan dengan ultrasound pastinya ataupun USG. Wah, Dok, ini luar biasa, Dok. Karena biasanya ya, kalau misalnya di balik perkataan dokter yang periksa kita kayak, Bu, alhamdulillah anaknya sehat, itu sebetulnya sehat tuh terdeteksi semua ya, Dok ya. Tadi mulai dari semua kelengkapan organnya, terus cara kerjanya juga tadi aliran darah dan lain-lain, semuanya tuh terdeteksi ya, Dok ya. Oke, Iya, tadi ini pas sebenarnya Dok, tadi soalnya bagaimana? ada mama yang bilang, Dok sebenarnya harus dijelasin pas USG apa sih? Soalnya ada dokternya yang selalu cuma bilang, baik Bu, sehat, baik Bu, sehat gitu sih. Jadi mungkin ini kondisinya bagus nih. Ada mama yang bingung sebetulnya apa saja yang bisa terdeteksi dengan USG itu sendiri gitu, Dok. Oke, jadi di balik kata alhamdulillah sehat Bu, itu ternyata semuanya bisa terlihat dan terdeteksi dengan detail ya, Dok ya, melalui USG ya. Iya, jadi emang yang dideteksi daripada seorang janin itu dari atas sampai ke bawah, dari kepala sampai ke bagian kaki. Kita lihat jari-jari, bahkan kita lihat wajah. Ya, makanya kadang dari USG kita sudah bisa tahu, wah ini kelainannya ada atau tidak, bagaimana keadaan janinnya, seperti itu. Itu dari janinnya. Kemudian yang kedua kita lihat tuh sebenarnya dari posisi plasenta. Sebenarnya kalau misalnya seorang ibu hamil, dia itu melakukan pemeriksaan USG, dokternya akan menjelaskan, ibu posisi bayinya bagus, ya kepalanya sebelah bawah, atau posisinya sungsang, atau posisinya melintang, nah, seperti itu. Kemudian itu dari posisi bayi, ya. Kemudian kita lihat lagi posisi plasenta atau kakak bayi atau ari-ari, ya. Posisi plasentanya apakah di atas rahim, tidak menutupi jalan lahir, atau di depan rahim, atau di belakang rahim, atau dia menutupi jalan lahir. Nah, kalau dia menutupi jalan lahir, ibunya tidak disarankan untuk lahir normal. Tapi kalau posisinya tidak menutupi jalan lahir, ibunya bisa lahiran normal. Nah, seperti itu. Kemudian akan dijelaskan lagi oleh dokternya, Bu, berat bayi ibu ini dapatnya ini sekitar sekian kilo, Bu. Kalau misalnya dari usia kehamilannya normal sih, Bu, nggak ada masalah, jangan khawatir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dokternya akan menjelaskan lagi, Bu, ini air ketubannya sih cukup, Bu, normal-normal saja, nggak ada masalah. Atau, Bu, air ketubannya kurang, Ibu harus banyak minum. Atau air ketubannya berlebih, seperti itu. Itu akan dijelaskan oleh dokternya sih sewaktu melakukan pemeriksaan USG. Wah, benar-benar Dokter Benny luar biasa. Jadi bukan cuma yang terdeteksi sebelum lahiran itu cuma besar atau kecilnya baby ya, Dok ya. Tadi kayak misalnya tertutup jalan lahirnya itu kan menentukan. Soalnya kan kadang kalau nggak USG, misalnya tadi berbahaya, Dok, misalnya kayak ngotot normal, ternyata tertutup jalan lahirnya. Itu juga bisa berbahaya untuk si kecil, untuk janinnya ya, Dok ya. Air ketuban juga betul sih, Dok ya. Itu terdeteksi pakai USG kan ya. Jadi bisa tahu nih gimana cara menanganinya kalau ada masalah tadi. Dok, kelebihan air ketuban itu juga bermasalah ya, Dok, ternyata ya. Saya kira hanya kekurangannya saja nih. Kelebihan air ketuban juga merupakan suatu masalah. Jadi kita harus mengetahui. Kalau misalnya berlebihannya terlalu banyak, kita kan sebenarnya air ketuban itu ada range ya. Jadi tidak semua dong ibu hamil air ketubannya segini ya gitu kan. Dia ada range. Kita lakukan pengukuran. Kalau dia di atas pengukurannya ini, dia air ketuban yang sangat berlebih. Kita harus cari tahu penyebabnya itu apa. Karena itu pasti biasanya ada kendala ya pada janin maupun pada
ininya, kita harus cari kendalanya seperti itu. Oke, baik Nah, dok. biasanya Wah, kita akan melakukan pemeriksaan tumbuh dan kembangnya itu. Jadi kalau misalnya bayinya, oh beratnya kurang nih, ibu harus banyak makan. Oh beratnya berlebih nih bu, ibu mau lahiran normal kan? Kita jaga berat badannya supaya jangan besar dong bu bayinya. Seperti itu. baik dok. Wah, betul-betul. Jadi sangat berguna sekali tadi bahkan dari trimester 1 melihat kondisi janin di awal sampai tadi persiapan kelahirannya dok ya. Iya. Oke, Dokter Benny. Wah, Ma, tadi kita dapat banyak sekali informasi nih seputar kenapa harus USG gitu selama hamil ya. Ternyata memang penting sekali ya, Dokter Benny ya. Tadi banyak sekali yang dapat Mama dapat misalnya lihat kondisi janin, terus kelengkapan organnya juga, cara kerja organnya tepat atau tidak. Dan memang tidak bisa dilakukan hanya di akhir-akhir saja, Dok ya, karena ada beberapa penyakit atau gangguan yang mungkin harus dilihat di awal. Gimana, Ma? Udah banyak sekali ya nih ya informasi yang didapatkan dari Dokter Benny hari ini. Tapi dok, ini pertanyaannya juga banyak nih, nggak berhenti-berhenti nih Dokter Benny ya. Dok, izinkan saya untuk bertanya dari pertanyaan-pertanyaan para mama yang ada di rumah ya dok ya. Ya. Oke, baik. Dokter Benny, ini ada pertanyaan yang pertama. Saya akan bacakan pertanyaan. Ini mama semuanya kalau belum bertanya masih boleh drop komen, silahkan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti masih ada kesempatan nih, kita masih ada waktu setengah jam lebih untuk ngobrol, jadi silahkan drop di sini. Jangan lupa nanti ada hadiah loh, yaitu voucher untuk OSG total Rp1.000.000 untuk 10 penanya terbaik. Jadi jangan sampai nggak nanya, Ma. Boleh drop pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke, Dokter Benny, ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Mama Anindris. Nah, Mama Anindris sih bertanya nih terhadap Dokter Benny ya. Dok, USG feto maternal wajib nggak sih, Dok? Silakan dijawab, Dokter Benny. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu USG feto maternal. USG feto maternal itu adalah USG yang dilakukan oleh dokter kandungan. Ya, tapi dokter kandungan yang sudah mempunyai dan mempelajari spesialisasi feto maternal yang khusus untuk USG bayi-bayi, dan dia lebih advance, dia lebih mengerti, dia lebih paham, dia lebih dalam lagi ilmunya seperti itu. Nah, itu adalah dokter feto maternal. Nah, wajib nggak sih dok melakukan pemeriksaan USG feto maternal? Sebenarnya ya tidak diwajibkan untuk melakukan USG feto maternal. Akan tetapi disarankan kepada ibu hamil jika mau bisa melakukan USG feto maternal. Kenapa dok? Apa bedanya sih dok feto maternal dengan dokter kandungan biasa? Nah gitu. Feto maternal mereka akan men-screening lebih detail. Lebih detail mereka akan lihat. Yang tadi saya bilang, dari organ-organ mereka akan lihat ada tidaknya kelainan, kemudian mereka akan screening organ-organ bagian dalam, bagaimana dengan wajah, bagaimana dengan bentuk bibir, semua mereka akan screening lebih detail. Nah, berapa kali sih dok saya mesti USG feto maternal selama hamil? Ya disarankan kalau misalnya mau bisa 1 kali selama kehamilan untuk memeriksakannya. Di usia kehamilan berapa dok? Kira-kira 20-24 minggu disarankan. Nah gitu. Dok, tapi kalau saya nggak mau USG, saya dari USG dokter kandungan saya normal-normal saja, saya nggak mau USG bagaimana? Itu kembali ke ibu hamilnya. Biasanya sih dokter kandungan juga akan men-screening. Men-screening, dokter kandungan akan melihat apakah ada kelainan. Jika ada kelainan sebagai contoh, dok, saya periksa ibu hamil ini kok kepala bayinya kok agak besar ya. Kita akan menyarankan kepada ibu hamilnya. Ibu, sepertinya saya ukur kepala bayi ibu ini agak besar nih. Bagaimana kalau ibu konsultasikan atau USG ke dokter feto maternal? Karena beliau yang lebih paham dan lebih mengerti untuk memastikan benar nggak sih USG saya kepala bayinya itu lebih besar. Seperti itu. Itu adalah saran yang biasa dilakukan oleh dokter kandungannya. Dan dokter kandungannya biasa tetap akan menyarankan jika dijumpai ada sedikit kelainan ataupun ada sesuatu yang tidak seperti sewajarnya. Oke, baik Dokter Benny. Berarti tadi untuk melakukan USG feto maternal itu disarankan, tapi tidak diwajibkan ya dok ya? Oke, iya sih dok, saya ingat waktu itu dokternya beda ya, bukan dokter kandungannya ya, karena mungkin bisa melihat itu lebih detail lagi. Oke, jadi seperti itu tadi Mama Nindri, mungkin bisa dilihat dan kalau misalnya masih ragu-ragu nih kira-kira maju mundur melakukan USG feto maternal atau tidak, bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan ya Dokter Benny ya? Ya, benar-benar. Oke, baik. Terima kasih Dokter Benny untuk jawabannya. Dokter Benny, selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Mama yang ada di rumah dengan Mama Asya Maulina.
Dok, baiknya USG saat trimester 1 sampai trimester 3 itu berapa kali sih, Dok? Berarti yang 4 kali tadi ya, Dok ya? Totalnya ya, sebaiknya minimal. Minimal. Ya, iya benar. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa kali sih minimal, minimal itu adalah 4 kali. Trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 itu 2 kali. Itu adalah minimal pemeriksaan USG yang disarankan untuk ibu hamil. Nah, tapi kalau misalnya bisa lebih baik itu adalah USG-nya itu setiap bulan itu 1 kali. Kita akan pantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Mendekati lahiran itu akan lebih sering lagi untuk USG seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi totalnya ya, Maya. Tadi bisa 4 kali, 1 kali di trimester 1 kali trimester 2 dan 2 kali trimester 3. Tapi tadi kalau menjelang kehamilan mungkin bisa dilakukan lebih rutin ya, Dok ya. Baik, terima kasih jawabannya Dokter Beni. Selanjutnya, Dok. Ini ada pertanyaan kembali dari Mama Rani Lisyaki. Dok, sebaiknya USG saat awal hamil itu di usia berapa week sih, Dokter Beni? Oke. Nah, jadi pada awal hamil, ya kita sarankan itu ibu hamil itu melakukan pemeriksaan USG 2 minggu. 2 minggu setelah tes kehamilannya positif. Jadi, sebagai contoh, sudah telat haid, tes kehamilan positif dan jelas, disarankan 2 minggu lagi lakukan pemeriksaan USG. Kenapa dok? Saya kalau mau cepat-cepat USG, boleh nggak sih dok? Boleh saja, tidak ada masalah kalau mau cepat-cepat USG, ya cuma kadang-kadang kita cuma nampak kantong hamil, belum nampak janin, belum nampak denyut jantung janin. Jadi kalau misalnya 2 minggu setelah tes kehamilan positif, biasanya kita akan sarankan USG transvagina. Kemudian kita bisa nampak kantong hamilnya, kita sudah bisa nampak denyut jantung janinnya. Jadi itu bisa kita simpulkan, oh kantong hamilnya bagus nih bu, di dalam rahim. Ya, kemudian ini bukan di luar rahim. Oh janinnya 1 bu, ya sudah ada denyut jantung janin, kan seperti itu. Dan ini berarti kehamilan yang berkembang bu dan baik. Nah seperti itu. Itu makanya teman-teman disarankan untuk ibu hamil 2 minggu setelah tes kehamilan positif disarankan untuk USG. Wah, baik dok. Ini saya baru tahu juga nih dok, karena kan kadang dok, ada yang memang menanti-nantikan, terus kayak baru telat 1 hari, langsung cek kan dok. Nah itu baiknya kalau misalnya untuk tipe-tipe yang tadi langsung cek setelah telat itu bisa ditunggu sampai 2 minggu setelahnya ya dok ya. Untuk terlihat, kalau sebelumnya gimana dok? Mungkin kantong kehamilannya bisa belum terlihat atau bagaimana dokter Beni? Biasanya kalau misalnya sudah telat haid ya dengan USG transvaginal, kita bisa kadang sudah nampak kantong hamilnya. Ya, cuman informasi yang kita dapat adalah kantong hamil di dalam rahim dan posisinya bagus. Ya, cuman kita belum nampak janin, kita belum nampak denyut jantung janin, seperti kita belum tahu ini kehamilan kembar atau tidak, kadang-kadang seperti itu. Jadi jika mau informasi yang lebih ini lagi ya 2 minggu lagi USG. Biasanya kita sarankan seperti itu. Kalau misalnya pasien datang, kita cuma nampak kantong hamil, 2 minggu lagi USG lagi ya Bu. Kita pastikan jantung janin ada, ya, kemudian berkembang atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau USG segera setelah telat, silahkan saja. Nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Sarannya itu adalah 2 minggu setelah tes kehamilan positif, itu dia. Pasti nggak sabar sih dok, soalnya ya nggak apa-apa. Jadi mah kalau misalnya langsung tes USG nggak masalah, karena pasti kantong hamilannya sudah ada. Tapi tadi ya dok, sebaiknya 2 minggu kemudian datang kembali untuk betul-betul lihat posisinya baik atau tidak. Tadi janinnya kembar gitu atau tidak, itu mungkin 2 minggu setelah itu bisa langsung lebih detail lagi. Baik, terima kasih dok jawabannya. Dapat ilmu baru lagi nih mama semua di rumah ya. Oke, selanjutnya dokter Beni, ada pertanyaan dari Mama Novianti Kartika. Oh, ini bagus dok pertanyaannya dok. Dok, apakah saat USG 2D itu bisa terlihat saat janin terlilit tali pusar? Jadi sebenarnya ya untuk dokter ya kami itu lebih detail itu kami melihat USG 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? 2 dimensi itu kita bisa lihat sampai ke dalam, jadi seperti kepala, kita bisa lihat jaringan otaknya, kita bisa lihat otak kecil, kita bisa lihat cairan di kepalanya, ya. Nah, kemudian untuk tali pusat kita bisa lihat dari USG 2 dimensi, ya. 2 dimensi kita sudah bisa lihat apakah ada lilitan tali pusat atau tidak, ya, ataukah dia cuma tali pusatnya itu seperti memakai tas, menyimpang, tidak melilit, ya. Bisa dengan USG 2 dimensi. Nah, ini tidak ada masalah. USG 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi itu lebih ke visual. Jadi kalau misalnya mungkin moms itu pernah USG 3 dimensi, 4 dimensi, yang dilihat itu adalah bagian luar. Ya, wajah, mata, hidung, bibir, kan gitu kan. Ataupun ada tali pusat atau tidak, ya, bagian luar. Tidak bisa nampak bagian dalamnya, kan seperti itu. Nah, bagian dalam itu dilihat dengan 2 dimensi. Nah, kalau tanya tadi tali pusat bisa nampak nggak sih dok dengan USG 2 dimensi? Bisa.
Jangan khawatir, bisa nampak USG ada lilitan atau tidak, ya, nggak ada masalah. Jadi tetap ya dok, sebenarnya dua dimensi pun sudah sedetail itu ya terlihatnya ya. Bukan cuma tali pusar aja loh, Tadi kayak kondisi otaknya, ada cairan atau enggak, itu udah kelihatan dari dua dimensi tadi ya. Oh, betul dok. Berarti tadi emang tiga dimensi, empat dimensi memang untuk les visual luarnya ya dok ya. Pastinya sudah cukup dan rutin apabila melakukan tadi dua dimensi karena semuanya sudah bisa terlihat dan terbaca dari dokter kandungan dan para mama semuanya nih. Wah, juara dok. Tadi balik lagi bener bukan cuma sekedar sehat bu, sehatnya tuh udah detail banget diperiksa semuanya kok ya dokter Beni ya. Karena sudah terlihat semua. Oke, terima kasih dokter Beni. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mama Yulia PS. Katanya Mama Yulia, dok, menjelang HPL, lebih baiknya berapa kali untuk USG ya dok? Oh mungkin nih kayak sebulan sebelum HPL mungkin nih dok, kira-kira berapa kali tuh? Masih harus nunggu sebulan depannya atau bisa tiap minggu mungkin dilakukan dok? Karena biasanya menjelang HPL kan juga kontrolnya tuh jadi lebih sering ya dokter Beni ya? Nah, baik, jadi sebenarnya menjelang HPL ya biasanya itu kita ya sekitar 32 minggu ke atas. Ya, 32 minggu ke atas kita minta ibu hamil ya untuk kontrol setiap 2 minggu sampai 36 minggu. Ya, begitu sampai 36 minggu ya kita menyarankan ibu hamil untuk kontrol setiap minggunya. Nah, buat apa dok kontrol serutin itu dok? Apa sih yang mau dilihat dok serutin itu? Nah, jadi sebenarnya kita lebih ke melihat pertumbuhan daripada janinnya, berat badan janinnya, ya kemudian bagaimana perkembangan daripada janinnya. Kita tentukan, oh bu, sekarang ibu beratnya ini sudah 3 kilo nih bu, ya di 36 minggu, ya. Nah, seminggu lagi kita lihat, ibu ini sekarang kayaknya bu makan banyak nih dalam seminggu ini, bu jadi 3,2 nih bu, kan gitu. Seminggu lagi kita lihat atau 2 minggu lagi kita lihat itu, ini sekarang sudah 3,4 bu, cukup deh bu, makannya ini bu, sebentar lagi mau lahiran, bayi sudah mulai lumayan besar, kan seperti itu. Itulah fungsinya di akhir-akhir dan kemudian kita akan lihat daripada air ketubannya. Ya, air ketubannya itu kita lihat, oh air ketubannya masih normal nih bu, masih bisa kita tunggu. Oh, air ketubannya nih masih bagus nih bu, masih kita lanjutkan. Bu, ini air ketubannya kok ya semakin sedikit sih bu. Walaupun ini belum cukup bulan nih bu, ya air ketuban sudah semakin sedikit. Sepertinya lebih bagus ini kita lahirkan bu, kita rangsang atau kita terserah sih itu ke keadaan bayi dan ibunya. Itu saja. Itu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janin serta kondisi ibunya. Karena sudah semakin urgent ya dok ya, mau menjelang kelahiran tadi kan, bukan cuma soal kondisi dalam, tapi udah mau dikeluarkan gitu janinnya. Banyak hal harus dipertimbangkan kayak tadi berat badannya juga, kondisi air ketuban ya. Jadi baiknya mungkin lebih sering lagi ya dok. Karena memang biasanya kalau udah 32 minggu itu bisa seminggu sekali kan dok ya kontrolnya ya para mama ya. Iya bisa seperti itu. Ya, memang biasa disarankan ya, disarankan itu bukan diwajibkan. Ya disarankan seperti itu lebih baik untuk melihat pertumbuhan. Disarankan lebih sering. Oke, baik. Terima kasih Dokter Beni. Semoga terjawab ya, Maya. Ya dong, pastinya terjawab nih. Jelas sekali penjelasan dari Dokter Beni. Oke, Dokter Beni, selain yang bertanya di Instagram kali ini sebenarnya kemarin pas kita informasikan mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Beni seputar manfaat dari USG, ini banyak kan drop pertanyaan juga di Instagram. Mungkin sekalian aku bacakan ya dok ya, karena bagus-bagus nih pertanyaannya. Oke, Dokter Beni ada pertanyaan dari Mama Bia Abim 93. Dok, bagaimana caranya agar kita para mama nih tidak overthinking sebelum USG? Ini beneran loh dok. Kayak, aduh nggak apa-apa nggak sih? Kenapa ya? Gitu. Jadi kayak pikirannya tuh kemana-mana. Dokter ada tips nggak sih? Biasanya kalau dokter ada mama yang panikan gitu bawaannya, biasanya dokter Beni kasih sarannya apa nih dok? Jadi sebenarnya ini kan lebih ke personal masing-masing ya. Saya biasanya ibu hamil itu kalau misalnya dia melakukan pemeriksaan rutin terhadap bayinya, sebagai contoh bulan kedua di USG, ibu ini kondisi janinnya ini panjangnya sekian normal, segini normal. Bulan depan dia akan USG, dia akan lebih tenang. Sebulan lagi dia USG, bu janinnya pertumbuhannya sesuai sih bu ya, panjangnya nambahnya oke, kemudian tulang hidungnya sudah nampak ya, tidak ada pembengkakan ya, panjangnya oke, tulang belakang sudah mulai nampak sih bu, sudah ada tangan dan kaki seperti itu. Jadi akan lebih, oh yang bulan ini pun bagus nih, bulan depan lebih bagus lagi, kita periksa lagi, oh ternyata bu ini aman sih bu, nggak ada masalah, bayinya oke, kepalanya normal, tangannya normal. Biasanya dengan dia rutin USG ya, dia akan lebih confidence, lebih percaya diri seiring dengan berjalannya kehamilannya.
ya. Dengan adanya kita memberikan informasi sebagai contoh seperti ini, Bu, Ibu ini jangan khawatir ya Bu ya, nanti gerakan janin ini nggak akan terasa nih sampai 5 bulan, ataupun ya kalau saya sudah mau mendekati 20 minggu baru terasa kedutan-kedutan sedikit normal saja Bu ya. Nah, atau Ibu, ini nanti kalau misalnya perutnya ini mulai nampak-nampak besar di 20 minggu ke atas ya Bu ya, jangan khawatir di 20 minggu ke atas. Jadi dengan adanya informasi, ya ibu hamil itu akan tahu, oh kata dokter B ini perut saya ini belum besar, nggak apa-apa nih, kadang-kadang ibu hamil lebih terprovokasi oleh lingkungan sekitar, teman sekitar, Setuju dok, keluarga benar. sekitar. Loh, kok perutnya belum besar sih lo hamil nggak sih? Gitu. Loh, kok nampaknya lo biasa-biasa aja seperti orang nggak hamil. Itu yang membuat dia itu lebih berpikir lebih, ini ada apa-apa nih dengan hamil saya. Tapi kalau dengan dia sudah dapat informasi, udah nggak apa-apa dah, ini kata dokter saya nih nggak ada masalah nih kalau belum besar. Gitu, dia akan lebih percaya diri. Jadi informasi-informasi tersebut perlu kita berikan kepada ibu hamil. Apa saja akan mesti dirasakan. Sebagai contoh, ibu nanti sewaktu ibu mau mendekati lahiran, ya sekitar 8,5 bulan ke atas, ibu nanti mulai rasa nyeri selangkangan, nyeri vagina, nyeri tulang ekor, ibu duduk udah mulai nggak nyaman deh Bu. Nah, walau itu kita beritahukan sebelum dia 9 bulan, sebelum dia 8,5 bulan. Begitu dia merasakan, oh ini yang dibilang dokter Benny nih, vagina saya nggak enak nih, selangkangan saya nggak enak nih. Oh seperti dia lebih aware, dia lebih tahu. Jadi begitu dia menjalani hamilnya dia lebih tenang seperti itu. Wah, sekarang saya tahu sih kenapa dokter Benny ini favorit banget ya. Dokter Benny ini tiba-tiba dokter yang menenangkan banget loh, dok. Ya kan? Karena ya itu pentingnya nih. Jadi intinya itu nih Maya, cari dokter kandungan tuh emang rada susah sih dok. Kayak cari jodoh ya, kayak cocok-cocokan banget. Ada yang nggak cocok sama ini, ada yang cocok gitu. Tapi emang betul, ketika kita dapat afirmasi positif gitu, seperti tadi dokter Benny selalu lakukan kepada pasiennya, kita akan lebih tidak khawatir saat melakukan USG di bulan selanjutnya ya dok ya. Dan tadi bagus sih dok, saya seneng banget kalau misalnya ada dokter kandungan yang memang mama di sini juga lebih tenang pastinya ketika memang memberitahukan, Bu mungkin nanti belum ada janinnya, belum bergerak nih, belum kelihatan. Jadi kayak nggak selalu manis-manisnya nih dok ya. Jadi kayak kita kalau misalnya tadi dapat informasi dari sekitar gitu yang nakut-nakutin, kita harus berpegang sama dokter. Karena tadi kalau dokter USG kan berarti sangat kredibel sekali informasi soal kondisi janinnya ya dokter Benny ya. Oke, nah itu mah jadi tenang aja ya Mah ya. Jadi dengan pemeriksaan rutin gitu pastinya kita bisa tahu kondisinya sedang baik-baik saja atau tidak. Jadi jangan ragu, ternyata USG itu sangat bermanfaat sekali selama masa kehamilan. Oke, baik. Dokter Benny, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Firda. Mama Firda bertanya dok, kalau tiap jenis USG, masing-masing USG itu pakai gelombang elektromagnetik yang berbeda atau sama sih dok? Jadi kita akan berbicara mengenai USG. USG kepanjangannya adalah ultrasonografi. Ya, ultrasonografi itu adalah ultrasound, gelombang suara yang dihantarkan untuk menghasilkan gambar di USG-nya. Nah, jadi ultrasonografi itu mempunyai gelombang suara yang sama dihantarkan untuk menghasilkan gambar yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara alat USG merek ini, merek A, merek B, merek C terhadap gelombang suaranya. Jadi gelombang suaranya sama, cuman yang dihasilkan adalah gambar-gambar yang bentuknya itu dihasilkan dari gelombang suara. Nah, USG ini aman nggak sih dok untuk ibu hamil? Apakah saya USG tiap bulan? Aman nggak sih dok buat saya seperti itu? Nah, karena gelombang suara yang dihantarkan, maka USG ini termasuk relatif aman untuk ibu hamil. Nah, kecuali ya gelombang sinar X, sinar Rontgen itu tidak aman untuk ibu. Tapi kalau misalnya USG termasuk relatif aman untuk ibu. Karena gelombang suara ya dok ya, jadi aman sekali untuk rajin dilakukan. Karena gitu dok, kadang kalau misalnya kayak waktu itu nenek saya deh bilang, emang aman ya USG terus, itu nanti ada gelombang-gelombang yang bisa bikin malah jaringan otak dulu jadi takut kan dok. Ini udah clear nih mas semuanya ya, karena gelombang suara dihasilkan, jadi aman sekali untuk rutin dilakukan selama masa kehamilan. Oke, terima kasih dokter Benny. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dok, ada pertanyaan dari Mama R. Karisma P. Nah, ini saya juga ngalamin nih, dok. Kenapa sih, dok, kalau misalnya sebelum USG itu nggak boleh pipis dulu, tapi disuruh minum air putih yang banyak? Wah, itu pada nahan-nahan kebelet pipis tuh, dok, biasanya. Itu kenapa ya, dok, ya? Nah,
Jadi seperti ini, itu sebenarnya kita lakukan di trimester 1. Nah, jadi kalau misalnya tadi moms yang nanya mengenai, dok saya disuruh nahan pipis dok, itu biasanya USG yang dilakukan pada trimester 1. Jadi trimester 1, ya, untuk melihat visualisasi rahim lebih baik, kita mau lihat kantong hamilnya, kita mau lihat janinnya, kandung kemih itu harus terisi. Kenapa? Karena kita sudah membedakan yang mana kandung kencing, yang mana rahim. Jadi posisi rahimnya lebih baik, kita akan lihat visualisasinya lebih baik. Itu di trimester 1. Tapi kalau di trimester 3, trimester 2, tidak ada masalah, tidak mesti menahan pipis. Boleh saja pipis. Di USG sudah jelas, justru trimester 3, ibu hamil disarankan pipis dulu, baru USG untuk mendapatkan 4D yang lebih baik. Oke, berarti pas yang USG awal-awal tuh dok ya, suruh nahan-nahan pipis itu biasanya ya. Bener. Oke, selanjutnya bisa kok kalau misalnya tuh di selanjutnya yang tadi pakai transabdominal bisa kelihatan ya dok ya, walaupun pipis sebelumnya juga tetap kelihatan ya. Nah, jadi Oke, kalau misalnya transvaginal ya. di awal hamil, ya transvaginal itu dilakukan, justru malah justru malah suruh pipis dulu ibunya, ya. Jadi kalau misalnya dia transvaginal, ibunya disuruh pipis dulu untuk melihat janin dan janin dan kantong hamil di trimester 1. Tapi kalau yang disuruh nahan pipis, Nahan ya, pipis. itu biasanya abdominal dari perut. Oke, baik. Jadi malah biar, kan tadi kalau misalnya ada kantong pipisnya malah nggak kelihatan ya dok ya. Jadi emang harus yang pertamanya aja sampai ini. Oke, baik. Terima kasih dokter Beni. Dokter Beni, ini selanjutnya ada pertanyaan yang menarik juga dari Mama Isumiati 12. Dok, mau tanya. Jadi kemarin katanya waktu Mama Iisnya ini cek ke bidan, kepala babynya udah di bawah. Tapi ternyata pas di USG katanya sungsang. Nah itu yang benar gimana ya dok? Karena saya suka bertanya-tanya sih, sampai usia kehamilan berapa ya baby tuh masih bisa muter-muter tuh dok di dalam perut? Baik, jadi sebenarnya seperti ini. USG yang dilakukan itu USG saat kapan? Nah, gitu. Nah, kalau misalnya USG yang dilakukan itu sekitar 36 minggu ke atas. 36 minggu ke atas itu adalah posisi ataupun usia kehamilan di mana bagian terbawah janin nih. Bagian terbawah janin, entah itu kepala bagian terbawah janinnya ataupun bokong bagian terbawah janinnya, itu sudah masuk ke panggul. Nah, jadi kalau sudah masuk ke panggul, biasanya tidak akan berputar lagi. Nah, tapi kalau sebelum 36 minggu, ya contohnya nih, 28 minggu, 30 minggu dok, saya dapat kepalanya itu di bawah. Kenapa bisa 2 minggu lagi saya USG? Jadi sungsang dok, ya masih kemungkinan. Masih aman. Karena kenapa? Belum masuk ke panggul. Seperti itu. Nah, makanya di usia-usia kehamilan yang di bawah 36 minggu itu masih kemungkinan berputar walaupun kecil. Kalau misalnya di bawah 28 minggu, lebih sering lagi dia berputar. Nah gitu, nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Cuma untuk memastikan posisinya memang disarankan USG itu di dokter kandungan supaya jelas. Baik, baik, baik dok. Jadi disarankan tadi dokter kandungan dan tadi mungkin Mamis melakukannya pas kapan nih? Karena kalau misalnya masih di bawah tadi 36 minggu masih ada kemungkinan masih muter-muter ya dok ya? Oke, Ya, tapi harusnya kalau 36 minggu berarti posisinya harusnya sudah masuk ke panggul. Jadi udah terlihat tuh kira-kira normal atau sungsang ya dok ya? benar-benar. Oke, karena biasanya kalau sebelumnya masih bisa dong dok kayak diakalin yang suka senam hamil suruh nungging-nungging gitu masih bisa kan ya dok ya? Iya. Kalau misalnya posisinya sungsang dan masih bisa contohnya 32 minggu posisi sungsang, biasanya ibu hamil akan disarankan untuk sujud, untuk Iya, nungging, untuk supaya kepala bayinya itu bisa berputar ke bawah. Oke, berarti tadi supaya lebih pasti Mama Is bisa lakukan di rumah sakit di dokter kandungan supaya betul-betul pasti nih kondisi bayi saat sebelum menjelang kelahirannya seperti apa. Oke, Dokter Beni ini ada yang bertanya nih banyak kali pertanyaan seputar ini nih tadi saya lihat ya. Jadi ada Mama Wahyu Triutami, dia USG janin normal sebetulnya, tapi kondisi organnya segala macamnya itu normal, tapi tidak gerak-gerak dan bahkan udah 2 kali USG janinnya tetap tidak bergerak-gerak. Usia kehamilannya 19 minggu dan belum terasa tendangan juga. Nah, Dokter Beni, memang sebetulnya kalau usia tendangan tadi tuh bisa terasa dari luar gitu sama ibu kan suka yang ada gerak-gerak gitu. Itu biasanya di usia kandungan berapa sih, Dok? Nah, jadi tadi yang saya jelaskan, ya, kita usia kandungan itu 20 minggu, sekitar 20 minggu nih.
20 minggu ke atas itu perut akan mulai membesar. Jadi kalau masih di bawah 20 minggu, perut belum begitu membesar, Belum. normal saja. Ya, untuk gerakan janin sekitar 20 minggu juga. Ya, jadi 20 minggu ke atas biasanya gerakan janin sudah akan terasa. Akan tetapi, ada beberapa ibu hamil yang lebih sensitif. Di mana dia kandungan sekitar 18 minggu, 19 minggu, dia sudah terasa kedutan ataupun gerakan-gerakan kecil. Nah, makanya kalau misalnya di atas 20 minggu, baru sebenarnya terasa gerakan janinnya secara baik. Oke, berarti tadi kalau misalnya 19 minggu, Mas sabar 1 minggu lagi mungkin terdengar bisa berasa langsung ya dok ya. Ya, dan Oke. kemudian kan dilakukan USG. Dilakukan USG, dilihat pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi sebenarnya kalau misalnya janinnya ada denyut jantung janinnya, nah gitu kan. Kemudian dia sewaktu USG dia bergerak kan tentu kan normal, cuma belum dirasakan oleh ibunya seperti itu. Oke. Dok, tadi soal sensitivitas tadi sebetulnya yang misalnya di bawah 20 minggu udah berasa itu karena anaknya misalnya tenaganya terlalu aktif atau dari apa sih dok? Ketipisan kulit ibu perut gimana sih dok? Maksudnya kok ternyata ada yang bisa merasakan lebih awal gitu dibanding yang lain? Nah, itu memang perbedaan itu kadang-kadang bisa terasa lebih awal. Biasanya itu memang benar pada pasien-pasien yang lebih lebih agak lebih tipis lapisan kulitnya. Jadi dia lebih kurus lah kalau kita bilang, dia lebih cepat merasakan biasanya. Dan biasanya sih lebih ke ibunya itu lebih merasakan, contohnya seperti ini, dia dalam kondisi tenang, tidur, sewaktu sebelum tidur, duduk, santai, itu biasa lebih dirasakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita merasakan gerakan janin, sebagian besar ibu hamil sih lebih merasakannya sewaktu malam hari. Iya, Sewaktu setuju sudah dok. kondisi Betul, betul, betul. tenang, kita memperhatikan, kita lebih fokus, kita akan lebih merasakan. Itu doang. Karena malam hari juga kita lagi tenang, lagi istirahat gitu ya dok ya. Kalau kita lagi gerak-gerak ya memang nggak berasa nih jadinya gerakan janinnya ya. Tapi yang pasti buat para mama di luar sana nih, saya dan juga dokter Benny pokoknya selalu mendoakan deh semoga janinnya aktif gitu. Karena itu bener-bener precious moment banget sih dok, ngerasain ada tendangan dari dalam gitu ya. Jadi supaya memastikan tadi sehat, itu mama bisa tuh yang namanya selalu melaksanakan USG dengan rutin tadi. Wah, dokter Benny energinya luar biasa loh. Jadi diserang berbagai pertanyaan, tetap ya semangat jawabnya detail juga luar biasa. Terima kasih banyak dokter Benny. Tadi sudah menjawab berbagai kegalauan dari para mama-mama semuanya dan sudah menjelaskan juga soal seluk-beluk tadi manfaat USG selama masa kehamilan ini. Memang masih banyak pertanyaannya sebetulnya dok, tapi sayang sekali ya dok ya, ini juga waktunya sangat terbatas sekali buat para mama yang masih mau bertanya seputar manfaat USG sama kehamilan. Bisa langsung loh Ma, tanya-tanya aja. Nanti bisa di Instagramnya Halo Bumil dan juga di Kehamilan Sehat. Dan bisa cek semua informasi lengkap ya dok ya di Instagram Kehamilan Sehat ya. Soal informasi kesehatan ibu hamil. Oke, dokter Benny, ini sebelum kita tutup, Dokter Benny ada ini nggak kesimpulan dari Dokter Benny seputar dengan tadi menjawab pertanyaan dari tema utama Instagram Live kita malam hari ini. Jadi kenapa dok harus USG selama hamil? Silakan Dokter Benny. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebagai take home message, mungkin kita pesan yang kita bawa pulang ya sebenarnya. Kenapa harus USG selama kehamilan? Tentu jawabannya adalah untuk melihat ya pertumbuhan, perkembangan, ya kemudian kesehatan daripada janin, dan untuk yang terakhir sebenarnya adalah bonding antara ibu dengan anaknya melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, selamat malam. Terima kasih Dokter Benny. Wah, luar biasa, kita kasih close yang meriah dulu buat para mama di rumah. Jadi penting sekali ya dok, saya jamin nih setelah mama semua mendengarkan sharing pada malam hari ini yang sangat bermanfaat sekali pastinya. Ini semakin paham dan juga aware akan kesehatan janin dengan bisa lebih rutin lagi melakukan USG. Tadi untuk melihat ini ya dok ya, pertumbuhan, perkembangan, dan bonding sih dok. Jadi kayaknya tuh kita tuh walaupun baru lihat melalui 2D aja tuh, udah apa ya, berasa ketemu gitu sih kecil padahal belum ada di depan mata ya dok ya. Betul sekali. Terima kasih dokter Benny atas informasinya. Pastinya bermanfaat sekali untuk para mama di rumah dan terutama soal pengetahuan akan USG selama kehamilan ini. Terima kasih dok. Sekarang izinkan saya dok, saya akan mengumumkan nih 10 penanya terbaik yang berhasil mendapatkan voucher USG total 1 juta rupiah dari Kehamilan Sehat. Baik, ini buat para mama yang udah nanya,
mungkin udah deg-degan ya. Sekarang Vega akan umumkan siapa saja yang berhasil mendapatkan vouchernya. Pemenang pertama adalah Dia Abin 93. Yeay, selamat Mbak. Lalu yang kedua, selamat kepada Mama Firdas. Ketiga, selamat juga kepada Mama R Karisma P. Yang keempat, selamat kepada Mama Iis Sumiati 12. Lalu pemenang kelima ada Mama Wahyutri _Utami. Pemenang keenam Asya Maulina. Pemenang ketujuh Ani Indri. Dan pemenang kedelapan ada Mama Rani Lisyakis. Yang kesembilan ada Mama Novianti Kartika. Dan sama yang disebutkan ini adalah pemenang terakhir yang beruntung sekali mendapatkan voucher ya, masing-masing Rp100.000 dari Klinik Kehamilan Sehat. Bisa langsung dipakai, Mas. Selamat kepada Mama @Yulia PS. Yeay. Vega dan Dokter Benny ucapkan selamat, bisa langsung dipakai langsung ya, supaya makin tadi bisa bondingnya masih kecil dan juga tahu perkembangan dan juga kesehatan dari janin. Dokter Benny sekali lagi terima kasih banyak, itu sudah disambut sama semua pasien-pasiennya, mengucapkan terima kasih banyak. Dan pastinya tadi untuk nama-nama yang sudah disebut boleh langsung ya DM Instagram ke @kehamilansehat untuk konfirmasi data pengiriman untuk vouchernya. Oke, Dokter Benny terima kasih banyak sekali lagi dok, sehat-sehat selalu dan terus menjadi teman terbaik untuk para mama ya dok ya. Baik, sampai ketemu lagi Dokter Benny. Terima kasih. Sampai jumpa. Mama, papa semuanya, semoga bermanfaat Instagram live sharing kita malam hari ini mengenai manfaat USG selama masa kehamilan ya. Pastinya mama bisa menjadi lebih aware dan akan lebih yakin lagi untuk melakukan USG secara rutin selama masa kehamilan ini. Jadi saya Vega dan juga Dokter Benny pamit undur diri dulu ya, Ma. Senang sekali bisa menemani malam harinya, memberikan informasi bermanfaat pastinya soal kehamilan bagi para mama semuanya. Ma, jangan lupa ya, yang belum nih boleh langsung download aplikasi Halo Bumil sebagai teman setia menjaga kesehatan mama dan juga si kecil. Jangan lupa juga untuk kepoin Instagramnya Kehamilan Sehat untuk tahu informasi nih seputar bagaimana menjaga kehamilan, janin, dan juga mama supaya tetap sehat selama masa kehamilan sampai dengan HPL nanti. Terutama kalau yang mau tahu soal kliniknya, tadi mau langsung ketemu Dokter Benny langsung mau konsul, boleh banget ya Maya. Baik, kalau begitu sampai bertemu Mas. Saya sekali lagi pamit undur diri. Sampai bertemu di Instagram Live berikutnya. Semoga mama semua di sini selalu sehat dan selalu dalam keadaan berbahagia ya Maya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.